وأصحابه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور أولادنا وسهل أمور جميع المسلمين. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bangun lebih awal, memulai aktivitas dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh, yang ini semua semoga menjadikan kita lebih istiqomah, makin menatap masa depan untuk akhirat kita, dan tentunya membawa bekal sebanyak mungkin agar ketika kita nanti terbujur di alam barzakh, amal-amal soleh inilah yang menemani kita ketika kita berada di tempat gelap tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kitab, kita melanjutkan materi fikih waris, dan kita sudah mulai memasuki inti atau dagingnya, yaitu pembahasan mengenai ashabul furud atau furud muqaddarah atau dzawil furud. Itu semuanya sama. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagian suami. Ini saya hanya sekilas saja review agar mengingatkan kita kembali, ya. Bagian suami itu ada dua, ada setengah dan juga ada seperempat. Setengah itu syarat yang dibutuhkan ketika suami mendapatkan setengah, berarti 50%. Satu, yang meninggal tidak memiliki keturunan, ya, baik itu keturunan dari pernikahan mereka maupun keturunan dari pernikahan sebelumnya. Jadi misalkan yang ditinggal itu ada yang dinikahi itu janda ini belum punya anak dari suami pertamanya, maka ketika janda ini meninggal dan menikah dengan suami kedua ini belum memiliki keturunan, maka suami kedua mendapatkan bagian setengah, ya. Bisa anak, bisa cucu, yang penting fara' waris, seperti itu. Kemudian suami mendapatkan setengah. Jadi suami itu ahli waris yang tidak bisa dihalangi, pasti dapat, ya, dengan pernikahan yang sah, ya Pak, ya, bukan pernikahan yang tidak sah, sah secara agama, sah secara agama, secara syar'i, seperti itu. Kemudian yang kedua, suami mendapatkan seperempat. Syaratnya jika dari pernikahan keduanya memiliki keturunan, atau istri yang dinikahi yang kemudian meninggal itu adalah seorang janda yang memiliki keturunan dari suami sebelumnya, punya anak dari suami sebelumnya, ya. Kemudian di sini ada keterangan cucu perempuan dari anak perempuan, mereka tidak langsung mendapatkan warisan karena mereka tergolong ahli waris dzawil arham, ahli waris tapi jauh, begitu. Makanya pembahasan itu selalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi jalur pewarisan yang bisa terus mendapatkan itu dari jalur laki-laki, Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan? Mereka nanti dapat jatah dari besan kita. Ini sudah yang paling adil yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi agar tidak ada double yang dapat warisan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian istri. Bagian istri yang pertama adalah istri mendapatkan seperempat atau 25% jika suami tidak memiliki keturunan, baik dari pernikahan mereka maupun dari pernikahan sebelumnya. Kita ambilkan contoh, ya. Ada orang meninggal dunia dengan ahli waris ayah dan seorang istri, maka dalam kasus seperti ini istrinya mendapatkan seperempat. Dalam kasus seperti ini istri mendapatkan seperempat. Kemudian istri mendapatkan seperdelapan jika suami memiliki keturunan atau dari pernikahan mereka memiliki keturunan, seperti itu. Contohnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa anak laki-laki ini dari pernikahan keduanya, bisa anak laki-laki dan anak perempuan ini bawaan dari istri. Bawaan dari suami yang meninggal, gitu. Jadi ini istri kedua, istri sambung. Ya, istri yang pertama sudah meninggal, kemudian bapak ini menikah lagi dengan fulanah, dengan pernikahan dengan fulannya tidak punya keturunan, punyanya anak laki-laki dan anak perempuan dari istri pertama. Maka kasus seperti ini istri yang kedua atau yang belakangan mendapatkan bagian 1/8, ya.
Kemudian yang ketiga adalah bagian waris ibu. Ini juga sudah kita jelaskan. Ibu mendapatkan sepertiga dengan syarat yang meninggal tidak memiliki keturunan, tidak punya anak atau tidak punya cucu. Kemudian yang kedua, tidak adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya saudaranya yang meninggal, saudara sekandung. Kemudian ibu mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami istri atau suami atau istri. Itu juga mendapatkan bagian sepertiga. Kemudian ya, ini ada dalam masalah al-ghoroiyah. Ini kita lewati karena sudah pernah kita jelaskan. Kemudian ibu mendapatkan jatah 1/6 jika mayit memiliki keturunan atau adanya sejumlah saudara. Jadi dia nggak punya keturunan, tapi dia punya saudara kandung misalkan seperti itu. Maka ibunya mendapatkan 1/6, bukan mendapatkan 1/3. Ya. Nah, ini yang belum kita bahas. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas bagian waris ayah. Ayah atau bapak ke atas, kakek, buyut dan seterusnya. Dengan catatan tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat. Jadi kakek itu bisa dapat, Pak. Buyut juga bisa dapat, tapi dengan syarat ayahnya yang meninggal ini sudah wafat dulu, kakeknya yang meninggal ini sudah wafat dulu. Jadi dia harus melewati 2 orang, 2 nyawa. Dalam tanda kutip begitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kaidah dalam waris itu yang dekat menghalangi yang jauh kalau mereka itu satu generasi atau satu level, demikian. Nah, bagian ayah ini cukup banyak, bukan hanya 1/6 atau 1/3. Bagian ayah ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama, ayah itu mendapatkan bagian secara fard. Maksudnya adalah bagian ini, fard itu kan bagian yang ditentukan Quran, bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah yang meninggal anaknya itu memiliki keturunan laki-laki atau cucu. Menyebutnya kalau dari ayah itu cucu, kalau dari yang meninggal itu anak laki-laki. Seperti putra atau cucu. Berarti kalau yang meninggal ini punya cucu, berarti cicitnya dari bapaknya. Cuman jarang di Indonesia begitu ya. Di Indonesia itu paling kakek. Kalau buyut itu jarang. Ada tapi jarang begitu. Kalaupun ada sudah sepuh banget begitu. Dapat warisan. Misalkan mbahnya ini mbah buyutnya, yang meninggal cucunya. Dapat warisan berapa? 2M, itu bisa langsung serangan jantung. Malah meninggal begitu. Karena apa? Ya enggak biasa. Karena nggak biasa megang duit sebanyak itu, 2M. Langsung kemudian malah ada apa-apa kan, dikhawatirkan demikian. Dan ini biasanya di daerah pedesaan, Pak ya, di daerah kampung. Itu rata-rata nyun sewu, usianya tuh masih usia panjang gitu. Mbah saya aja meninggal umur 83. Terus ada budenya istri saya sampai sekarang itu usianya 85 di daerah Semarang sana. Itu masih ada, masih hidup budenya, tapi Pak D-nya sudah meninggal, kakaknya bapak mertua saya. Jadi rata-rata sebagian orang-orang yang hidup di daerah itu Allah kasih umur yang panjang begitu. Tapi kalau di kota jarang, yang ada banyak yang kena stroke, kena serangan jantung, macam-macam sebab meninggalnya. Nah, yang kedua itu kalau tadi yang pertama ayah mendapatkan 1/6. Yang kedua ayah mendapatkan asobah. Jadi ayah juga bisa mendapatkan 1/3, Pak. Ya. Ayah juga bisa mendapatkan 1/3. Ayah mendapatkan bagian asobah binafsihi atau ta'sib jika yang meninggal tidak memiliki keturunan. Dengan demikian maka ayah mengambil semua peninggalan bila ada sisa, atau semuanya diambil alih kalau yang meninggal ini nggak punya siapa-siapa, nggak ada istri, ibunya juga sudah meninggal atau dia belum menikah, seperti itu. Atau sisa dari furud muqaddarah jika ia bersama dengan seorang dari mereka. Maksudnya ada ahli waris yang lain semacam ibu atau istri, seperti itu. Nanti ada contohnya. Yang ketiga, ini yang harus dihafal poin-poin ininya. Makanya untuk kita bisa menghitung waris, poin-poin ini harus hafal. Kalau nggak hafal ya kesulitan untuk menentukan bagian segini. Nah, inilah yang paling susah, Pak, karena hafalannya terlalu banyak. Dulu kita sekelas 80 orang sampai 90 itu setengahnya hair. Coba. Karena ini materi yang susah. Ini kan yang saya ajarkan ke Bapak ini kan sudah saya reduksi. Sudah kita permudah. Jadi ribetnya dan susahnya yang ada di buku itu kita rangkum sedemikian rupa agar lebih mudah. Tapi kalau bahasa kitab susah, Pak. Makanya setengah ya. 50% itu dari satu kelas, satu angkatan itu hair untuk materi mata kuliah ini, karena memang susah.
dan terlalu banyak sekali hafalannya seperti itu. Ngitungnya juga nggak seperti ngitung yang saya ajarkan ke bapak-bapak. Ngitungnya masih cara ngitung klasik. Jadi nanti ketemu angka sekian kemudian dibagi jadi saham. Nah saham ini kemudian nanti dikalikan perbagian-perbagian. Kalau yang sekarang ini kan sudah kita permudah begitu. Menggunakan persentase atau menggunakan pecahan, apalagi dengan persentase itu akan lebih mudah. Ya, ayah mendapatkan waris dengan fard dan taksib sekaligus. Jika terdapat keturunan meninggal, mayit orang yang meninggal yang berjenis kelamin wanita. Jadi bisa dapat fard sepertiga atau seperenam plus asobah sisa. Dengan catatan dia tidak ada ahli waris laki-laki dan yang meninggal ini hanya memiliki keturunan perempuan. Baik itu putrinya atau putri dari putranya, cucu. Dalam keadaan ini ayah berhak mendapatkan seperenam, itu bagian fard, bagian yang ditentukan, dan juga mendapatkan asobah, sisa dari harta sebagai asobah. Ya. Yang perlu diingat adalah sehubungan dengan keberadaan ayah sebagai ahli waris. Yang pertama, ayah itu menghalangi semua jalur ke atas. Kakek, buyut, di atasnya buyut apa Pak? Boyot. Di atasnya buyut apa Pak? Canggah, ya, canggah dan seterusnya. Canggah, wareng, wereng, apalagi ke atasnya begitu ya. Jadi kalau ada ayah atau ada ahli waris yang lebih dekat itu mereka menghalangi. Yang kedua, keberadaan ayah juga menghalangi semua saudara kandung dan saudara seayah dan saudara seibu. Paham Pak? Jadi kalau ayah masih hidup, yang meninggal ini punya saudara kandung atau punya saudara seayah, berarti bapaknya pernah menikah 2 kali, atau punya saudara seibu, maka bapak ini kemudian menghalangi mereka semua. Saudara sekandung, seayah, seibu itu terhalangi dengan adanya bapak. Ya, dengan adanya bapak atau generasi di atasnya, kakek kalau bapak sudah tidak ada. Jadi mustahil seorang adik laki-laki atau kakak laki-laki itu mendapatkan warisan dari saudara kandungnya kalau ayahnya masih hidup. Itu nggak mungkin. Kenapa? Ayah menghalangi dan bagian mereka nanti diambil alih oleh ayah. Ini sebagai bentuk apresiasi Allah ya atau agama ini terhadap ayah. Selain mereka mendapatkan pahala jariah dari orang anak-anaknya, mereka juga diberikan bagian waris yang cukup ketika anaknya lebih dulu meninggal dunia. Ya. Ya, kita akan coba contoh. Ayah mendapatkan seperenam. Contoh ayah mendapatkan seperenam dengan syarat adanya keturunan laki-laki bagi si mayit, seperenam. Kalau sepertiga itu yang meninggal nggak punya keturunan. Kalau yang meninggal punya keturunan sudah pasti bagian ayah seperenam, karena bagian ayah itu sepertiga, seperenam, kemudian tadi asobah, kemudian seperenam plus sisa atau sepertiga plus sisa. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak laki-laki, ayah dan ibu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka ayah mendapatkan seperenam. Baik, istrinya dapat berapa Pak? Ini kan yang ketahuan ayahnya. Istrinya dapat berapa? Istri ini istri siapa Pak? Istri yang meninggal. Jadi kita nariknya benangnya itu dari yang meninggal. Hubungannya orang yang masih hidup dengan yang meninggal ini apa? Oh, yang masih hidup itu istrinya. Oh, ahli warisnya itu adalah anaknya. Oh, yang masih hidup dari orang ini adalah bapaknya. Oh, ibunya, seperti itu. Jadi istri dapat berapa? Seperlapan atau seperempat? Seperlapan karena punya anak laki-laki. Ini anak kandung. Kemudian ibunya dapat, ayahnya kan sudah ketahuan. Ibunya dapat berapa? Ibunya almarhum dapat berapa? Seperenam atau sepertiga? Seperenam, karena punya keturunan. Ayahnya seperenam, anak laki-lakinya dapat berapa? Dapat asobah binafsihi. Dengan asumsi harta yang ditinggalkan itu adalah 100 juta. Maka istrinya dapat 12,5 juta, betul nggak? Seperlapan itu 12,5%. Kemudian seperenam itu 16,6%.
Bapaknya mendapatkan 16,6 juta. Kemudian ibunya juga sama, sisanya diambil alih anak laki-laki. Cukup banyak, 12,5, 16,6, 16,6 ditambah keluar angka, ya itu sekitar 32 sama 12. Sekitar 40-an, 43 atau 44. Jadi sisanya lebih, setengah lebih itu diambil oleh anaknya. Dan dalam kasus seperti ini asobah mendapatkan bagian yang paling banyak. Tapi nanti ada di contoh asobah mendapatkan bagian yang paling sedikit. Jadi asobah itu namanya sisa. Kadang banyak, kadang sedikit seperti itu. Nah, anak laki-laki ini mendapatkan bagian lebih banyak karena dia punya tanggungan. Tanggungan itu adalah ibunya atau istri dari almarhum. Maka nanti ketika anak ini sudah beranjak dewasa, sudah berpenghasilan, dia wajib menafkahi ibunya. Ibunya bukan minta ke bapak mertuanya, enggak. Mintanya ke anak laki-lakinya. Makanya anak laki-laki itu mendapatkan bagian yang paling banyak karena tanggung jawab mereka juga besar. Contoh yang kedua dari Bahasul Masail di atas, ya seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istri, cucu laki-laki, ayah dan ibu. Istri, cucu laki-laki. Kalau cucu laki-laki di sini berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki ya Pak ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karena kita sudah bahas di awal tadi, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, mereka tidak dapat warisan. Mereka bukan ahli waris prioritas. Begitu. Jadi dapatnya dari jalur apa Ustadz? Dzawil arham. Nanti ya kalau yang meninggal ini qadarullah hanya punya anak perempuan saja misalkan. Hanya punya anak perempuan saja, kemudian tidak ada ayah dan ibunya, pokoknya ahli waris furud muqaddarah itu enggak ada semua, baru nanti mereka bisa mendapatkan warisan dari jalur dzawil arham seperti itu. Baik. Dalam kasus seperti ini istrinya dapat berapa, Pak? 1/8 atau 1/4? Ini yang meninggal punya keturunan enggak? Punya anak enggak? Enggak punya. Berarti istrinya 1/4. Salah. 1/8. Lah kalau enggak punya anak, cucunya dari siapa Pak lahirnya? Jenengan punya cucu. Cucunya jenengan itu dari siapa lahirnya? Nah, berarti anaknya mana? Sudah wafat lebih dulu. Jadi kalau kasus seperti ini anaknya sudah wafat lebih dulu. Bagian anak digantikan oleh cucu. Anaknya anak. Karena nggak mungkin ada cucu kalau tidak ada anak, kan begitu. Jadi istrinya dapat 1/8. Kenapa? Karena ada far waris, ada keturunan yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ayahnya dapat berapa? Ayahnya dapat berapa? 1/6. Ibunya 1/6. Jadi sisanya atau asabah binafsinya diambil oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki seperti itu. Ya. Contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan ibu. Kita tambahin di sini anak perempuan. Loh, Ustadz kok cucu laki-laki dari anak laki-lakinya? Kok enggak kita temukan anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu. Begitu. Jadi kalau kita punya 3 anak, anak kita ada yang wafat dan dia berjenis kelamin laki-laki, itu keturunannya bisa dapat syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kasus seperti ini. Istrinya dapat berapa, Pak? 1/8. Anak perempuannya dapat berapa? Anak perempuannya? Anak perempuan itu setengah. Ya. Ayahnya 1/6. Kemudian ibunya 1/6. Sisanya diambil alih cucu laki-laki dari anak laki-laki kalau masih ada sisa. Tapi ini ada sisa, cuman sedikit sisanya. Begitu. Kemudian contoh yang berikutnya untuk memberikan pemahaman kita mengenai bagian
ayah, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, seorang anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu. Jadi Pak, namanya orang meninggal itu kasusnya bisa beda-beda. Ada keluarga yang meninggal, ahli warisnya ada anaknya, ada yang tidak ada anaknya, ada yang sisa ibunya saja, ada yang sisa ayahnya saja, ada yang mereka cuma berdua istri dan suami saja. Jadi kalau mereka meninggal ya mereka saling mewarisi. Karena tidak semua orang yang menikah itu diberikan oleh Allah rezeki keturunan. Ustadz, bagaimana kalau yang meninggal itu nggak punya keturunan kemudian mengadopsi anak? Apakah anak adopsi ini dapat warisan dari ibu angkat dan bapak angkatnya? Tidak. Loh kok tidak Ustadz? Kan mereka diasuh dari sejak bayi. Balah umurnya baru 5 hari, baru 6 hari. Walaupun karena syarat dia untuk mendapatkan warisan itu nggak masuk. Syarat dapat warisan itu apa Pak? 1, karena sebab pernikahan. Siapa menikahi siapa? Yang kedua karena hubungan darah. Jadi karena anak angkat ini nggak ada hubungan darah, dia nggak bisa ngambil warisan dari orang tua angkatnya. Kasihan dong Ustadz. Maka berilah hibah atau wasiat. Begitu. Ini banyak kasus anak angkat mohon maaf kemudian ditelantarkan dalam tanda kutip ya. Karena apa? Karena bapak ibu angkatnya tidak paham masalah waris. Jadi ini ada kejadian di daerah Pekalongan seperti itu. Ya habis ngisi kajian waris begini, beliaunya mendatangin saya. Itu beliau dulu adalah anak angkat dari suami istri yang ada di daerah Jawa Tengah sana. Ya memang bukan orang kaya Pak, nggak punya mobil, tapi tanahnya Pak, ya Allah, seabrek-abrek. Bener tanahnya, orang-orang kampung itu mungkin mobil rumahnya biasa. Wah, tapi tanahnya punya sawah, punya tegalan. Nah, qadarullah beliau itu nggak punya anak, makanya diadopsi. Tadi kecil Pak, disekolahkan begitu di daerah sana. Nah, kemudian suatu saat ibunya dan bapak angkatnya ini kan sakit bergantian. Saya lupa itu siapa dulu yang meninggal. Betul-betul yang rawat ini anak. Waktu itu dia masih SMA. Ya pas mau kuliah begitu, kemudian ibunya wafat, kemudian bapak angkatnya wafat. Nah karena sudah orang tua angkatnya sudah wafat, akhirnya ngerantau lah ke Jakarta, kerja di sebuah ya tempat kerja yang cukup bagus saya katakan karena saya tahu dan kemudian beliau lumayan ekonominya sampai kemudian pada saat pulang kampung di daerah orang tua angkatnya itu maksudnya itu pengen ngurus surat-suratnya, rumahnya sudah dijual, tanah-tanahnya sudah dijual semua. Siapa yang ngejual? Saudara kandung dari bapak angkatnya. Dan bapak tahu beliau nggak dapat sepeser pun. Beliau nggak dapat sepeser pun. Kenapa? Karena bapak angkatnya dulu mungkin nggak tahu, nggak paham, belum masuk materi ini. Ya beliau cukup cukup gelo, cukup kecewa gitu loh. Anda dulu waktu bapak angkat saya ini saudara kandung Anda ini sakit pada kemana? Nengok saja enggak, nengok saya hello doang. Yang ngurusin semuanya beliau. Ajruhu indallah, pahalanya sudah dihitung oleh Allah. Tapi kemudian tidak ada omongan sama sekali, ya tidak dikasih tahu padahal kenal, padahal tahu megang kontaknya, sudah mereka bagi begitu saja, habis. Ini kan kasihan kan begitu. Makanya yang punya anak angkat ya bisa diberikan lewat jalur hibah karena memang biasanya mohon maaf sekali Pak, yang bermasalah itu pada saudara-saudara dari almarhum ketika mereka tidak paham masalah ini karena mereka menganggap loh kamu bukan anak kandungnya, nggak dapat betul secara teori fikih betul. Tapi kalau kita berbicara apa yo tego kan begitu. Bicara kemanusiaan, bicara psikologi seseorang, ya paling tidak dikasih lah walaupun berapa persen kan seperti itu dengan kesepakatan ahli waris. Ya dalam kasus seperti ini istrinya dapat berapa Pak? Yang meninggal itu punya istri, anak laki-laki dan perempuan, kemudian bapak dan ibu. Istrinya mendapatkan 1/8, kemudian ayahnya dapat 1/6. Jadi yang diurutkan ashabul furud dulu Pak ya. Menghitung waris itu yang dihitung bagiannya itu adalah ashabul furud atau furud muqaddarah.
dulu. Karena asoba itu sisa. Sisa itu kan berarti setelah hitungan pecahan yang sudah Allah tetapkan. Ibunya dapat 1/6. Sisanya diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali daripada perempuan. Bagaimana menghitungnya Ustadz? Kita masukkan angka. Contoh minim, misalkan kalau warisan yang ditinggalkan itu adalah 100 juta, maka istrinya dapat 12,5 juta. 1/8 itu kan 12,5%, yang 1/6 itu 16,6%. Bapak dan ibunya masing-masing 16,6 juta. Ya, kemudian sisanya diambil alih oleh anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan 2/1. Berapa sisanya? Asobahnya ini berapa? Ada 12,5 ditambah 16,6, 45,7. Ya. Sisanya adalah 54.300.000. Bagaimana cara menghitungnya? 2/1. Anak laki-laki dapat 2 bagian, betul? Anak perempuan dapat 1 bagian. Ini ditambah jadi 3. Sahamnya 3. Ya, maka 54,3 juta dibagi 3 dulu. Ketemu saham 18,1 juta. Ini bagian anak perempuan, anak laki-lakinya dikalikan 2, berarti 36.200.000. Selesai. Ustadz, kalau anaknya lebih dari 2, misalkan laki-lakinya 4, perempuannya 1, ya sama Pak. Berarti sahamnya berapa Pak? Kalau anaknya laki-laki 4, anak perempuannya 1, sahamnya berapa? 9. Bukan 5 Pak, jangan salah, karena mereka nggak setara bagiannya. Iya kan? Ini 2 kali 2 dulu, 8 tambah 1 9. Jadi sisa dari yang sudah diambil ashabul furud nanti dibagi 9 ketemu angka. Nah, itulah bagian anak perempuan. Kalau kita balik, anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 4. Sahamnya berapa? Sahamnya 6. Dibagi 6 dulu, ketemu angka, itulah bagian masing-masing anak perempuan, anak laki-lakinya dikalikan 2. Seperti itu cara menghitungnya. Ini cara menghitung yang paling mudah. Kalau dulu kita ngitungnya ngitung klasik, ribet, lebih panjang begitu. Ya, contoh yang berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, 3 cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah dan ibu. Cucu laki-laki ini bisa dari 1 anak, bisa dari 2 anak, bisa dari 3 anak. Mereka setara kedudukannya. Faham Pak ya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu kedudukannya setara. Ustadz, ini cucu laki-laki dari 3 anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki saya punya 1 anak, 1 anak, 1 anak. Lah anak laki-lakinya kemana? Sudah meninggal semuanya. Nah, mereka setara kedudukannya. Ya, baik. Dalam kasus seperti ini, istri dapat berapa? 1/8. Kemudian ayahnya dapat berapa? 1/6. Ibunya dapat 1/6. Jadi sisanya adalah 54,3% atau juta. Kalau itu adalah angka jutaan. Jadi 54,3% dibagi 3, bagi rata. Loh, kok nggak 2/1? Karena nggak ada cucu perempuan. Kalau kita masukkan di sini cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, maka cucu perempuan dari anak perempuan terhempas, tidak dapat. Nah, coba kita masukkan Pak ya. Ahli warisnya adalah 3 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Ayo, sahamnya berapa? Sahamnya 8. Loh, kok 8 Pak? Iya betul, sahamnya 8. 3 kali 2, 2 kali 1. Nanti dibagi 54,3% dibagi 8, keluar angka, itulah bagian cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi paham Pak ya, mohon tidak tertukar. Yang langsung mendapatkan warisan dari kita itu adalah cucu dari anak laki-laki kita. Nah, berhubung cucu dari anak perempuan kita tidak dapat, maka mereka bisa mendapatkan dari jalur hibah. Jadi jenengan kasih hibah, kasihan kalau nggak dapet. Wong anak perempuan itu, mohon maaf kondisi ekonominya yang paling susah. Lah terus gimana? Ya udah kasih hibah aja, transfer aja 50 juta misalkan begitu buat sekolahnya.
Transfer ke rekening dia, kalau di rekening ibunya nanti buat arisan kan takutnya. Iya kan kadang kan ada aja, tapi insya Allah kalau ibunya soleh ndak amanah. Dipesenin ini buat sekolah loh ya, nggak buat arisan loh, misalkan begitu. Jadi insya Allah nanti sampai kepada anaknya karena sudah diakadkan untuk pendidikan. Baik, contoh yang berikutnya adalah ketika ayah mendapatkan bagian waris asobah. Kalau tadi seperenam atau sepertiga, ya sama dasarnya seperenam dan sepertiga, hanya perbedaannya nanti punya anak atau tidak punya anak, punya keturunan atau tidak punya keturunan. Kapan ayah mendapatkan asobah? Jika yang meninggal tidak memiliki keturunan. Dengan demikian maka ayah mengambil semua peninggalan biar dia sendirian. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris ayah. Ibunya mana? Sudah meninggal. Saudara laki-lakinya mana? Ada. Semuanya terhalang. Kemudian istrinya mana? Sudah meninggal. Kemudian pamannya mana? Terhalang. Jadi orang-orang yang mendapatkan, ya itu banyak terhalang oleh ayah. Dengan kata lain, ayah seorang diri yang mewarisi warisannya. Itu bisa. Atau sisa dari ashabul furud. Ketika mereka sudah akhadhu furudahum, sudah mengambil bagian mereka. Jika ia bersama dengan salah satu di antara mereka. Ashabul furud itu siapa? Ibu, istri. Ini kan bagiannya sudah ditentukan, 1/6, kemudian 1/8, ya. Kemudian anak perempuan dan seterusnya. Itu bagiannya sudah dibagikan atau sudah ditentukan. Nah, contohnya seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, ibu dan ayah. Ahli warisnya cuma 3, karena yang meninggal ini belum punya anak, Pak. Baru nikah sekitar 1 tahun, kemudian kena serangan jantung, meninggal dunia. Maka istrinya dapat berapa, Pak? Istrinya? Setengah, sepertiga, 1/4. Terus? Berapa lagi? Ya, istrinya dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak punya keturunan. Fatahallahu alaih. Jadi beliau dapat 1/4, 25% karena tidak punya keturunan. Ibunya dapat berapa? Ibu dapat berapa? Ibu almarhum dapat berapa? 1/6 atau 1/3? 1/3. Kenapa, Pak? Karena tidak punya keturunan, begitu. Jadi dilihat yang meninggal ini punya anak atau tidak. Nah, menentukan bagian-bagian ini penting, Pak. Jangan sampai orang yang harusnya dapat 1/3 jenengan tulis 1/6, kan kasihan. Atau yang harusnya dapat 1/6 jenengan tulis 1/3, tekor dong, minus. Siapa yang nombokin nanti kekurangannya, kan begitu. Jadi menentukan mereka ini lebih duluan itu adalah hal yang sangat penting. Ayahnya dapat berapa? Dapat asobah binafsihi. Dengan asumsi warisan itu 100 juta, maka istrinya dapat 25 juta, ibunya dapat 33,3 juta. Jadi berapa itu? 25 sama 33, 40, 58. Ya, sisanya diambil oleh ayah sekitar 42, sekian. Gede. 40 itu gede. Itu kalau 100 juta. Ya. Kalau 56 miliar. Wah, Bapak ketawa aja ini. 56 miliar punya Moge, punya Rubicon. Nah, kan. Ya. Itu berapa itu? Enggak tahu itu. Banyak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya adalah ketika ada yang meninggal dunia, kemudian beliau memiliki ahli waris. Istri, ayah, dan paman. Ini kasus demi kasus saya masukkan, Pak. Kenapa? Agar kita kaya begitu. Oh, kalau ini berubah ya, kalau ini begini, kalau iya. Jadi adanya ahli waris yang masih hidup itu bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya ahli waris yang lainnya. Kalau tadi kan istri, ayah, dan ibu. Sekarang ibu saya hilangkan, ibu saya ganti dengan paman. Paman ini adalah omnya yang meninggal. Berarti yang meninggal ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa? Suami dari seorang istri, anak laki-laki dari seorang ayah, keponakan dari seorang paman. Gitu. Ya, istrinya dapat berapa? 1/4 atau 1/8?
1/4 karena tidak punya keturunan. Kemudian pamannya dapat berapa? Paman terhala. Nyun sewu yang jadi paman nggih Pak, jenengan tidak dapat. Ya, nyun sewu kenapa? Karena kadang yang paling ngoyok paman. Berontak. Iya, banyak kejadian Pak. Saya sekitar seminggu yang lalu juga ada Basul Masail di daerah Kediri, Jawa Timur. Itu suami istri ya beli rumah punya orang tuanya atau tanah punya orang tuanya. Karena beliau dinasnya pindah-pindah terus, akhirnya kemudian atas saran bapaknya, sudah kamu beli tanah tapi kamu atas namakan bapak dulu, nanti kalau sudah netap monggo mau dibalik nama. Betul, karena namanya bapak ya Pak ya, di atas namakan beliau. Ini rumahnya nggak terlalu gede, yang gede tanahnya Pak, ombo seabrek-abrek. Nah, qadarullah 2006 yang lalu beliau wafat bapaknya ini. Ya, sebelumnya juga suami menantunya ini wafat juga. Nah, yang jadi persoalan adalah tanah itu tanpa sepengetahuan suami istri ini dihibahkan ke salah satu anak, adik daripada anaknya. Oh, itu geger sampai sekarang nggak kelar-kelar. Beliau mengklaim, adiknya ini mengklaim, adik dari suami istri yang tadi, yang pegawai yang sering pindah-pindah karena dinas, saya dapat hibah kok dari bapak. Dia bingung, dasarnya apa? Tunjukkan buktinya. Wis pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya susah. Kalau sudah pokoknya itu susah, nggak main data, nggak main berkas, mainnya pokoknya begitu. Itu coba, berarti kan hubungan mereka saudara kandung, Pak. Sampai sekarang belum selesai masalahnya. Ya saya bilang sama beliau, selesaikan baik-baik internal keluarga. Susah Ustaz, sudah. Ya sudah, tempuh jalur hukum kalau memang mau diambil haknya. Tapi kan coba, sudah ditempuh dari jalur hukum, Pak. Kira-kira silaturahminya gimana? Selek pasti. Loh, Anda nyerobot tanah saya, loh. Saya dapat dari Bapak kok, hibah kok. Nah, yang perlu dibuktikan di sini apakah benar hibah itu terjadi. Harusnya seseorang yang tidak memiliki itu tidak boleh menghibahkan. Cuman sayangnya itu tanah dan rumah atas nama bapaknya. BPN kan melihatnya di situ. BPN lihatnya di atas nama siapa? Pak Fulan. Oh, ini berarti punya bapaknya. Loh, kok Anda mengklaim saya membeli dari bapak? Tapi karena saya masih keluar kota, saya masih sering dinas, saya atas namakan bapak. Nah, kemudian nanti dicek, bapaknya katanya sudah menghibahkan ke adiknya dari ibu Fulana ini. Mana buktinya? Tinggal kalau dia bisa mendatangkan bukti berupa akta hibah, wah ini makin runcing masalahnya. Ini bukan sesuatu yang handphone yang harganya 2 juta 3 juta, tapi properti, rumah, tanah yang mungkin nilainya sekarang sudah ratusan juta kan, seperti itu. Lagi-lagi konflik terjadi kan. Ya, demikianlah. Berarti kan ini sekarang generasi kedua, ibunya masih ada tapi sudah sepuh. Ada beliau punya anak perempuan. Akhirnya kemudian anaknya berkonflik dengan pamannya untuk menyelamatkan asetnya beliau. Ini sering terjadi, makanya nyun sewu mohon maaf, marilah kita nauin posisi kita. Kalau posisi kita adalah bukan ahli waris prioritas dan kita nggak dapat, nggak usah Pak ngoyok ngejar terus, nggak usah. Karena itu nanti kita justru akan merusak silaturahmi. Kita dolim. Kalau dapat, alhamdulillah saya dibagi bagian saya dapat. Kalau tidak ya sudah, itu bukan hak saya. Begitu. Hanya memang ketika sudah sampai taraf praktek, ya gimana enggak? Di depan kita ada duit warnanya hijau, berupa tanah seabrek-abrek. Loh, yang di Papua tuh loh Pak, 30 tahun enggak komunikasi. Om, bisa datang enggak? Ah, sibuk, Papua jauh nih di daerah pegunungan. Enggak nih Om, ini mau bagi warisan kakek. Siap, pesanin tiket. Langsung begitu loh Pak. Karena dia tahu, apalagi di kawasan Kemayoran. NJOP-nya sudah di atas 20 juta kan begitu, atau di kawasan Simpruk misalkan. Ya kan, NJOP-nya sudah di atas 35 juta, atau di kawasan Mega Kuningan NJOP-nya sudah di atas 40 juta. Padahal tanahnya itu misalkan lebih dari 800 meter persegi. Wah, itu udah duit semua Pak.
Paling tiket berapa sih? 20-30 juta ya kan. Dapatnya bisa 1-2 M. Pesenin tiket segera ya. Padahal tadinya ngeles begitu susah banget. Ayo silaturahim, kita mau ini nih, ada yang mau dibahas. Alah, ini deh wakilin. Udahlah jauh nih Om nih, jauh banget. Harus turun gunung dulu, nanti naik pesawat. Oh gitu ya, besoknya lagi ditelepon, nggak bisa ya Om, enggak ini Om, kita lagi ngumpul kita nih Om, ini lagi sekarang nih Om di video call. Oh gitu ya, sudah, ini aja saya ngikutin aja. Iya Om, ini lagi ngumpul ngomongin warisan kakek. Kenapa gak ngomong dari kemarin? Nah, wes toh, kalau sudah urusan duit, wah udah sekarang tunggu, nggak usah bubar dulu, saya langsung berangkat pakai helikopter misalkan pesawat pertama. Sampai segitunya Pak, karena absen urusan duit Pak, ya Allah. Bener itu orang itu masya Allah yang nggak pernah ketemu, yang nggak pernah silaturahim, begitu ngomong urusan warisan, ayo. Tapi kalau diajak silaturahmi, diajak rapat-rapat, enggak, nanti dulu deh. Udah deh saya terima bersih deh, berapa biaya untuk notaris dan lain-lain segini, ya udah deh terima bersih. Padahal sebelumnya susah dihubungi. Ini kan jadi ironi kan seperti itu. Baik. Dengan kasus seperti ini, ada istri, ada ayah, ada paman. Kita tadi sudah membahas istrinya sepertiga, mohon maaf, istrinya seperempat, 12,5 juta. Kalau miliar berarti 125 juta. Ya, ayahnya kalau itu warisannya 1 M, ya dapat asobah. Sisanya masya Allah sekitar 887,5 juta. Kalau warisannya 1 M. Nah, kalau cuman Papua PP 100 juta ya lumayan, 700 juta sisanya, ya kan? Ya kan kasihan nih pamannya nggak dapat ini. Wah, nanti bagi warisan diam-diaman. Loh, jenengan man paman yang sewu. Habis itu terselek sama kakaknya, bagi warisan loh. Yang meninggal tuh anaknya. Jenengan pamannya, omnya, kan begitu. Harus nauin keadaan dan posisinya, tahu diri ya. Kemudian seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ayah dan sepupu. Sepupu dari orang yang meninggal. Ya. Suaminya dapat berapa Pak? Yang meninggal siapa ini berarti? Istrinya, betul. Anak dari seorang ayah dan sepupu dari seorang sepupu. Ayahnya, suaminya dapat berapa? Suaminya dapat setengah, 50%, gede Pak. Sepupunya dapat berapa? Tidak dapat, terhalang oleh ayah. Kemudian ayahnya dapat sisa, berarti setengah dan setengah. Sekarang ayahnya kita hapus. Suami dan sepupu. Sepupunya dapat enggak? Sepupu laki-laki dari om laki-laki. Jadi sepupu itu Pak, kita punya om, punya Pak D kita punya anak laki-laki, iya kan? Ya, berarti mereka sepupu dengan kita. Anaknya om, anaknya Pak B itu sepupu, bukan keponakan, beda, sepupu. Dan sepupu itu ahli waris. Berarti kalau ayahnya nggak ada, sepupunya dapat apa enggak? Dapat berapa bagiannya? Nah, dapat asobah binafsihi. Kalau warisannya itu 1 M, suaminya ngambil 500 juta, sisanya diambil sepupunya. Gede, dalam kondisi begini sepupu dapat. Ya. Sepupu dari yang meninggal, Pak. Kakeknya sama, betul. Ini yang laki-laki Pak ya. Jadi ini kakek. Kita ngomong generasi kakek. Kakek ini punya 5 anak, 2 perempuan, 3 laki-laki, ya kan? Ini kan kakak adik sekandung. Masing-masing mereka itu punya anak. Antar generasi ketiga anak-anak ini nyebutnya sepupu. Gitu. Nah, qadarullah sudah pada meninggal semua. Ya kan, tersisa sepupu-sepupu dan ayah. Ayahnya kan sudah nggak ada tadi, kita hapus. Jadi yang tinggal generasi ketiga doang. Begitu. Ini syarat konflik ini, karena dia nggak punya anak Pak. Yang meninggal ini kan nggak punya anak. Ya, coba suami kita hapus juga. Orang tuanya sudah meninggal, paman-pamannya sudah meninggal. Yang meninggal seorang wanita, dia belum menikah. Ahli warisnya cuma sepupunya. Kemana warisannya? Sepupu.
Coba kalau jenengan jadi sepupu ya kan, coba dihitung kira-kira dapat enggak. Ini kan kasus di mana yang meninggal itu enggak punya anak karena belum menikah. Begitu, baik perempuan maupun laki-laki, paman-pamannya juga sudah enggak ada semua. Nah ini biasanya kalau sudah generasi ketiga, komunikasi sudah jarang. Ya dia meninggal. Nah kalau yang meninggal punya saudara kandung, ini kan kasusnya nggak ada saudara kandung, ya. Jadi perempuan ini adalah anak tunggal dari seorang ayah. Qadarullah dia belum menikah, nggak ada suami, bapaknya sudah meninggal, yang ada sepupu-sepupunya. Dia punya satu adik laki-laki. Sepupu dapat enggak? Sepupu terhalang oleh satu saja adik laki-laki. Kita rubah lagi, bukan adik laki-laki, tapi adik perempuan. Jadi mereka dua bersaudara, satu perempuan anak pertama yang meninggal ini, yang kedua adalah adik perempuan. Sepupunya dapat enggak? Dapat. Berapa bagian adik perempuannya, Pak? Bukan. Enggak, Pak. Saya pernah bilang sepertiga. Enggak. Adik perempuan setengah. Fatahallahu alaik, bukan 2/3. 2/3 itu kalau 2 adik perempuan, 3 adik perempuan baru 2/3. Nah setengah, sisanya diambil siapa? Sepupu. Jadi sepupu itu adalah ahli waris. Loh, tapi kok namanya nggak pernah muncul? Karena 80%, 85% kasus waris itu rata-rata yang meninggal punya anak laki-laki maupun perempuan. Atau kalau tidak mereka masih punya ayah. Atau kalau tidak mereka masih punya saudara kandung. Makanya sepupu ini tergeser, dan sepupu itu juga bisa menjadi wali nikah. Tapi ini dua hal yang berbeda ya. Ahli waris dengan wali nikah ini adalah dua hal yang berbeda seperti itu. Baik, kita teruskan dulu. Contoh yang berikutnya adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ibu, dan ayah. Kalau tadi ya suami, ayah, dan sepupu. Ini suami, ibu, dan ayah. Dia anak tunggal. Ternyata dia anak tunggal, dia sudah menikah tapi belum punya anak. Ibu dan ayahnya masih hidup. Suaminya dapat berapa? Suaminya dapat setengah. Ibunya 1/3. Sisanya diambil oleh ayahnya. Simple. Ya. Kita masukkan sepupu. Sudah pasti terhempas, ada ayah. Kita masukkan lagi anak laki-laki. Jadi yang meninggal ini punya anak laki-laki, suami, ibu, ayah, dan 1 anak laki-laki. Itu sudah berubah komposisinya, Pak. Kalau tadi hanya seperti ini, suaminya setengah, ibunya 1/3, ayahnya dapat asobah. Kalau kita masukkan anak laki-laki, suaminya dari setengah jadi 25% atau 1/4. Jatuh bagiannya, karena anak laki-laki ini harus mendapatkan bagian. Ibunya dari yang 1/3 dapat 1/6. Ayahnya yang tadinya asobah binafsihi mendapatkan 1/6. Asobahnya beralih ke anak perempuan. Jadi skema waris seperti itu. Keberadaan ahli waris, adanya ahli waris fulan itu akan mempengaruhi ahli waris yang lain. Secara garis besar paham Pak ya untuk pembahasan ini Pak ya, garis besarnya. Baik, kita akan ambil contoh yang lain untuk kita lebih memahami lebih dalam. Ada ahli waris namanya istri, nenek, dan ayah. Ayo, ada istri, ada nenek, ada ayah. Nenek itu ada 2, kakek itu ada 2. Nenek dari jalur ibu, ibunya ibu, ibunya ayah. Ya kan? Ibunya ibu, ibunya ayah. Nah, ini qadarullah, nenek ini adalah ibunya ibu. Bukan ibunya ayah. Ibunya ibu, bukan ibunya ayah. Pertanyaan saya, nenek ini dapat enggak? Kenapa, Pak? Gimana? Karena bukan jalur laki-laki itu, iya. Nenek, ibunya ibu itu dapat pengganti ibu, betul sekali. Jadi ayah tidak menghalangi nenek. Kalau nenek ini adalah ibunya ayah, ayah kita punya ayah ibu, Pak. Mbah Kong, Mbah Putri. Nah, dua-duanya ini terhalang kalau ayah ada.
Nah ini nenek bukan dari jalur ayah, tapi jalur ibu. Nenek di sini dapat karena tidak ada ibu, gitu. Kita masukkan ibu, jebret. Nenek ini terhalang dengan adanya ibu. Maka istrinya dapat berapa? Kalau ini skemanya tetap seperti ini, nenek ini adalah ibunya ibu, istri dapat berapa? Seperempat. Nenek dapat? Nenek? Sepertiga. Karena nggak ada keturunan. Kan tadi kita sepakat, nenek ini kan pengganti ibu. Iya, jadi ayahnya dapat asobah. Nah, kalau nenek ini kita rubah, nenek ini adalah ibunya ayah. Dapat nggak? Enggak, karena terhalang oleh ayah, kan begitu. Ya. Kalau dari jalur ibu masih dapat karena dia adalah ibunya ibu. Dapat dari bagian ibu seperti itu. Ya. Kita ambil contoh yang lainnya. Dan ini insya Allah yang terakhir karena sudah waktu syuruk. Ayah mendapat warisan dengan jalur fard dan taksib. Jadi dia dapat 1/6 atau 1/3 plus sisa. Ngeri, bagian ayah itu paling banyak. Dan dia menghalangi semuanya, kan begitu. Putrinya atau putri dari putranya, cucu itu terhalang. Dalam keadaan ini ayah berhak mendapatkan 1/6 sebagai fard dan juga mendapatkan sisa harta sebagai asobah. Kapan? Ketika tidak ada ahli waris laki-laki. Anak laki-laki itu tidak ada. Ini contohnya adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris, suami, ibu, ayah, dan 2 anak perempuan. Suaminya 1/4, ibunya 1/6, anak perempuan setengah. Kemudian ayah mendapatkan sisa 1/6 dan sisa. Kalau masih ada sisa, kalau tidak ada sisa ya sudah selesai. Kemudian anak perempuan ini kita tambah, bukan 1 anak perempuan misalkan 2, maka 2/3. Ibunya kita hapus misalkan, berarti bagian ayahnya lebih gede. Suaminya kita hapus dan begitu seterusnya, ya. Atau ayahnya kita hapus, ini berarti nggak ada ahli waris asobah. Kita masukkan paman, maka paman dapat. Paman ada ayah juga, paman terhalang dengan adanya ayah. Nah ini rumus otak-atik seperti ini harus difahami agar kita bisa memahami masalah warisan baik yang ada di keluarga kita, tetangga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan Pak. Silakan Pak. Tentang pembagian 1/4 itu, Ya. dari lagunya kaidahnya dalam surat apa itu yang kita hafal ya? An-Nisa ya. Kaidahnya itu ada di surah 4, surah An-Nisa ayat 10, ayat 11. Ya. Terus yang kedua yang anu tadi Pak, ada ayah dapat apa? Waris fardu itu Pak. Fardu yang dimaksud itu yang ketentuan di Iya. An-Nisa ayat 11, 12, 10, 10, 11, 12. Tapi yang berkaitan dengan ayah, berkaitan dengan anak perempuan itu ada di 11, 12 karena dia mencarkan. Tapi semuanya ada di An-Nisa. Satu lagi Pak, yang 6 apa 5 yang wajib dapat terus itu Pak? Oh, ada 6. 6. Suami istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Berarti kan salah satu dari mereka dong yang meninggal, ya kan? Kalau yang meninggal adalah ayahnya, berarti istrinya dapat. Anak laki, anak perempuan dapat, kemudian ayah dan ibunya dari yang meninggal dapat. Begitu. Ya, yang lain? Silakan Pak, gantian Pak ya, silakan. Ini yang ahli waris inti atau bukan? Inti. Iya. Betul. Baik. Bagus ini. Ini kalau diselesaikan di jalur pengadilan, maka data-data itu semuanya dibutuhkan, Pak. KK, akte dan lain-lain. Pengadilan akan minta, jenengan apa hubungannya? Saya bapaknya, di kakak nih. Ini aktenya. Oh ya. Jenengan saya ibunya, mana datanya? Oh, itu sudah jadi satu sama suami. Oke. Jenengan apa hubungannya? Saya anaknya, mana kakaknya? Ini aktenya. Sudah. Nah, kemudian itulah dasar mereka pengadilan ngetok palu. Itu kalau di pengadilan dan ada biayanya. Iya. Jenengan juga butuh lawyer. Iya. Ternyata warisannya cuma 50 juta. Minus, Pak. Iya. Makanya saya menyarankan bagi warisan itu nggak usah jauh-jauh, bagi saja internal.
Begitu. Nah, nanti masing-masing ya cukup kesaksian aja, nggak usah dibawa akte. Siapa ini yang meninggal? Fulan. Bapak ibunya masih ada, baik. Jenengan kan orang tua kandungnya. Iya, coba. Mana yang saudaranya, mana yang bukan? Ini ya. Jenengan datang saudara kandungnya, tapi nyon sewu jenengan nggak punya hak suara karena semuanya jenengan terhalang sama bapaknya. Begitu. Jadi kalau diselesaikan secara kekeluargaan, Pak, itu nggak butuh data-data seperti itu. Tapi kalau masalah ini dibawa ke pengadilan, seperti dulu ada kejadian kecelakaan pesawat begitu ya, yang dikenalkan adalah istri pertama, tahu-tahu muncul beliau punya 2 istri, istri keduanya muncul, kan maskapai nggak mau tahu dong. Saya tahunya ini pilotnya. Bukan pilotnya. Pokoknya salah satu pegawainya. Kami tahunya ya beliau yang terdaftar. Istri yang kedua kita nggak pernah tahu. Nah, itu kalau dibawa ke jalur hukum sudah pasti istri keduanya kalah. Akhirnya apa? Ya diselesaikan kekeluargaan, udah cincau deh. Saya dapat berapa? Kalau mengacu kepada hukum waris ya 1/8 bagi 2. Gitu. Itu. Jadi tergantung mau diselesaikan lewat jalur resmi atau kekeluargaan. Itu nanti berpengaruh. Oh ya, ya kalau bisa membuktikan saksi, kalau bisa membuktikan itu tadi kan kasus tadi ini kan nikah siri. Ya istri kedua. Ya saya nggak usah nyebut mereknya. Saya diceritain sama pegawainya langsung masalahnya bisnis kajian ini. Beliau tanya itu gimana Ustadz? Ya kalau mereka bawa ke ranah hukum, istri keduanya nggak bakal dapet. Kalah pasti. Tinggal nanti kerohiman istri yang pertama mau ngasih nggak dan anak-anaknya itu. Kalau enggak, tapi memang betul bapaknya pernah menikah 2 kali, mereka dolim, tetap harus dikasih. Begitu. Tapi kalau misalkan tidak lewat jalur resmi, lewat kekeluargaan, ya itu bisa diselesaikan. Insya Allah masih dapat. Cuman kan yang jadi soal pada saat menikah itu diketahui istri pertama atau enggak. Nah, kalau diam-diam ternyata habis ini ngaku lagi ada lagi. Lu saya isinya juga. Waduh. Kan panjang kan begitu. Gitu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, bagus. Anak dari hasil di luar nikah. Baru kemudian mereka menikah setelah hamil. Apakah anak ini mendapatkan warisan? Tidak. Karena dia saja tidak dinasabkan kepada orang tuanya, dinasabkan kepada ibunya. Ya, air mani yang dihargai oleh agama dan kemudian itu ya tarotab alail ahkam, ada hukum yang terkait dengan itu adalah air mani yang ketika membuahi sel telur adalah air mani yang sudah diikat dengan pernikahan. Kaidahnya itu. Ketika sel telur ini dibuahi tapi mereka belum diikat dengan pernikahan, maka ketika anak ya dosa jelas. Kemudian kaitannya dengan hubungan nasab, hak waris, bahkan bapaknya pun tidak bisa menjadi wali nikah. Kan kaidahnya seperti itu. Jadi pada akhirnya karena awalnya sudah salah, maka buntutnya belakangannya juga semuanya hancur, semuanya porak-poranda. Tapi kalau secara biologis anak ini adalah anaknya. Cuman secara agama ya anak ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, bapaknya tidak bisa mewariskan ke dia sebagaimana ke anaknya, dan bapaknya juga tidak bisa menjadi wali nikah kalau itu adalah anak perempuan. Seperti itu, Pak. Baik, cukup Pak ya. Oh beda, kalau anak kedua kan mereka habis itu nikah, ya kan? Biasanya begitu MBA, aduh gimana nih, dung nih gimana? Ya udah deh, dinikahin biar tetangga nggak tahu. Nah, tapi kan anak pertama ini kan sudah ditembak dulu kan begitu, sudah dibuahi dulu. Anak yang kedua, ketiga udah normal, di DP dulu seperti itu. Karena yang kedua ketiga bapak ibunya sudah nikah kan begitu. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma. Satu lagi. Kalau hadir miskin apa yatim dikasih itu hukumnya sifatnya apa tuh Pak? Sunnah. Mereka datang sebagai apa? Maksudnya kita bagi waris ngundang fakir miskin? Enggak, masa saat dia hadir tuh sifatnya boleh. Adab apa gimana gitu, Pak? Sebetulnya nggak ada ya Pak ya. Kalau kata saya begini, kalau yang saya simpulkan, semakin banyak orang yang tidak berkepentingan hadir, itu semakin ricuh.
gitu. Kehadiran mereka hanya sebagai penonton saja. Kehadiran mereka tidak punya hak suara. Tapi kalau semua diundang, itu rame. Karena biar bagaimanapun musyawarah itu pasti ada breaknya. Kalau break, istrinya nanya, gimana Pak? Aduh susah nih kayaknya nih, Papa nggak dapat. Serius Pak? Iya, ntar deh aku yang ngomong. Nah kan, itu kadang yang bikin runyam begitu. Ketika ada orang-orang lain yang bukan ahli waris, mereka ikut bersuara juga. Nah, fakir miskin ini apa namanya, kedudukannya sebagai apa? Sebagai ahli waris kah? Bukan siapa-siapa. Nah, nanti terima jadi aja. Mereka nanti dikasih hibah berapa begitu. Jadi agar mengurangi juga orang yang berdiskusi mengenai waris. Karena itu aja udah panas, Pak. Ya, kecuali semuanya paham, semuanya ngerti, kita duduk bareng, sepakat, kita bagi sesuai dengan Quran. Ya, jenengan semuanya ini kan ipar, nyon sewu ipar nggak dapat, ya. Omnya masih ada, tapi nyon sewu om jenengan terhalang karena ada kami. Oh ya, mundur. Oh ya nggak apa-apa. Enak itu. Berarti kesimpulannya hanya tersisa saudara kandung saja. Ya udah, bagi kita 2:1 seperti itu. Baik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.